Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak teacher dalam keadaan sehat walafiat hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK atau SMA kelas 11. Materi kita hari ini yaitunya Rasul-Rasul itu kekasih Allah atau beriman kepada Rasul. Materi bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Rasul, kemudian dalil beriman kepada Rasul, jumlah Rasul, dan itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Pada video hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitunya tentang sifat-sifat Rasulullah. Apa saja sifat Rasul? Sifat Rasul itu ada 3. Ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, dan ada sifat yang jaiz. Sifat yang wajib itu ada terbagi 4: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kemudian sifat yang mustahil juga terbagi 4. Yang pertama kinzib, yang kedua khianat, yang ketiga balada, yang keempat kitman. Sementara sifat yang jaiz hanya 1, yaitunya al-ardul basyariyah. Artinya Rasul itu memiliki sifat yang sama sebagaimana kita manusia biasa ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada yang pertama, sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang wajib artinya sifat yang mesti ada pada diri Rasul. Ya. Apa sifat yang wajib itu? Ada 4. Yang pertama sifat itu yang wajib bagi Rasul itu sidik. Sidik itu artinya benar. Ya, apapun ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu adalah benar adanya, karena apa yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nanti dalam surat Maryam ayat yang ke-41. Yang kedua sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercayai. Apa saja yang diembankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kaumnya. Coba lihat nanti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi Nabi dan Rasul itu walaupun dia tidak sekolah, ya, walaupun dia tidak pandai tulis baca, tapi dia adalah orang yang paling cerdas, orang yang bijaksana, ya. Karena itulah yang diberikan oleh Allah sebagai kelebihannya. Yang keempat, sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan, ya, apa saja yang diberikan oleh Allah berupa wahyu, maka Nabi wajib menyampaikannya kepada kaumnya. Walaupun wahyu itu sulit untuk disampaikan, berat untuk disampaikan, namun yang itu tetap disampaikan karena beliau adalah bersifat tabligh. Yang kedua, sifat yang ada di Rasul itu adalah sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil ini artinya sifat yang tidak mungkin pada diri Rasul. Dan dia ada 4. Yang pertama kinzib, artinya pendusta. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul itu adalah orang yang pendusta, orang yang berbohong. Nah, yang kedua adalah khianat. Ya, tidak dapat dipercayai. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu orang yang pengkhianat. Apa yang diembankan, apa yang dimanakan kepadanya, tidak mungkin dia orang yang tidak dipercayai. Ya. Yang ketiga, balada, artinya bodoh. Tidak mungkin seorang nabi itu bodoh. Ya. Karena nabi itulah orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang bijaksana untuk menghadapi kaumnya. Kalau dia seorang orang yang bodoh, tentu akan diperolok-olok oleh kaumnya. Yang keempat, yaitunya sifat yang mustahil bagi Rasul itulah kitman, artinya menyembunyikan. Jadi apa saja kebenaran yang diberikan Allah kepadanya tidak mungkin disembunyikan, tidak mungkin tidak disampaikan, pasti disampaikan. Coba lihat nanti dalam surah Al-An'am ayat yang ke-50. Yang ketiga, sifat yang jaiz bagi Rasul. Apa tuh sifat yang jaiz bagi Rasul? Yaitunya sifat kemanusiaan. Yaitunya al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana kita manusia biasa ini. Seperti ya, ada rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan sebagainya. Sama seperti kita manusia ini. Jadi Nabi itu sama sifatnya dengan kita. Ya. Dan bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana kita manusia ini. Coba lihat nanti dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-33. Nah, lanjut tugas-tugas Rasul. Apa saja tugas para Rasul itu? Yang pertama menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah.
Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, tugas Rasul itu menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, tugas para Rasul adalah sebagai hujah bagi manusia. Oke? Nah, sekarang apa hikmah beriman kepada Rasul itu? Yang pertama, hikmah beriman kepada Rasul itu semakin sempurna iman kita kepada. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidup kita. Yang ketiga terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik seperti yang dilakukan para nabi dan rasul. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Coba kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu. Yang kelima, yaitunya hikmah beriman kepada Rasul itu mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nah, coba lihat nanti dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keenam, hikmah beriman kepada Rasul itu adalah mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku. Oke, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.